Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya dari baunya yang khas, vagina ternyata juga memiliki rasa yang berbeda pada setiap vagina. Dan tahukah kamu, vagina itu juga bisa mendeteksi bagaimana apakah dia normal atau justru tidak normal. Itu bisa kita rasakan dari rasa misfi di saat kita mencium atau menjilatnya. Sudah banyak sekali orang yang membahas tentang hal ini. Namun apakah kamu tahu bahwa setiap vagina itu memiliki rasa yang berbeda-beda? Dan selain itu ternyata hal ini bisa menjadi penyebab apakah vagina dari istrimu itu normal ataupun juga tidak normal. Oke, langsung saja. Ragam jenis dari rasa vagina dan juga penyebab yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah rasa logam. Vagina merupakan saluran internal yang secara alami memiliki sifat yang asam. Dan dengan sifat asamnya ini, organ intim kewanitaan mampu menyeimbangkan sejumlah bakteri yang bisa berkembang biak di area tersebut. Keasaman alami itu bisa kita artikan menjadi beberapa rasa yang lebih kuat. Dan sebagian orang memberikan gambaran logam ini, rasa ini sebagai rasa logam. Bahkan dikutip dari headline, ada juga yang memberikan gambaran rasa vagina itu seperti baterai, seperti batu baterai. Ada yang pernah mungkin dulu kecil kemudian mengemut baterai. Nah, rasanya seperti itu. Jadi seperti logam. Nah, kenapa vagina ada rasa seperti logam? Biasanya itu disebabkan oleh siklus haid yang baru saja selesai. Dan kemungkinan juga ada sejumlah kecil darah masih berada di sekitar vagina tersebut. Nah, darah itu sendiri pun juga memang secara alami memiliki cita rasa logam karena adanya kandungan zat besi di dalamnya. Dan perlu diwaspadai jika rasa cairan dari vagina istrimu seperti logam, namun dialami jauh dari siklus menstruasi, maka hal itu perlu dikonsultasikan kepada dokter spesialis. Jadi jika ada atau di saat kalian melakukan hubungan intim, di saat melakukan pemanasan, kok ada suami yang menjilat dan mencium vagina sang istri, maka cobalah ya, rasakan apakah misfimu itu memiliki rasa seperti logam atau seperti batu baterai. Nah, hal itu juga wajar, tapi kalau rasanya jauh dari siklus menstruasi, jadi tidak sedang habis selesai menstruasi kok rasanya seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai, maksudnya seperti itu. Kemudian ada lagi rasa yang kedua, yaitu rasanya asin ya. Kalau asin kayaknya semuanya sudah pernah ini. Pasti jawabannya rasanya cuma asin, tapi ternyata juga ada rasa logam juga. Nah, rasa asin ini berasal dari keringat yang dikeluarkan oleh tubuh manusia.
Dan jika kamu habis melakukan sebuah aktivitas fisik atau juga berolahraga di lingkungan yang mungkin udaranya cukup panas, produksi keringat pun akan lebih banyak. Nah, saking banyaknya tak terkecuali keringat itu pun juga muncul di bagian vagina istri kita. Oleh karena itu, bentuk vagina yang kompleks, keringat tak akan mudah untuk meninggalkan area-area tersebut. Alhasil, cairan tubuh yang mengandung garam itu atau keringat yang mengandung garam itu bisa berada di dalamnya dan membuat rasa cairan misfi itu menjadi asin. Jadi keringat bisa terjebak di dalam area misfi dan membuat rasa misfi itu menjadi asin. Nah, selain dari keringat, sisa urin, air kencing itu setelah dibuang itu dapat membuat organ kewanitaan kamu, istri kita itu semakin asin. Jadi sisa dari air urin yang kurang bersih itu juga bisa membuat misfi seorang istri itu menjadi lebih asin. Dan rasa yang ketiga adalah rasa asam. Ya, ada asin, ada asam. Itu beda ya. Nah, perlu diingat bahwa pH normal dari seorang wanita, dari misfi seorang wanita itu adalah 3,5 bersifat asam. Dengan demikian, meskipun tanpa adanya campuran keringat ataupun urin, nah, rasa asam ini adalah rasa alami dari cairan yang ada di dalam misfi. Nah, itu adalah asam, ya, rasanya asam. Itu pH normal dari vagina istri kita, itu rasanya asam. Kalau diukur pH-nya 3,5. Nah, saat berhubungan seksual, lendir yang dari awal sudah ada itu bisa bercampur lagi dengan lendir yang baru dan dihasilkanlah oleh rangsangan seksual tersebut. Ditambah dengan keringat akibat pergerakan seksual. Jadi saat aktivitas berhubungan intim ini biasanya kita agak berkeringat. Nah, jadi rasa vagina pun akan berubah dari yang benar-benar asam menjadi asin. Di saking asamnya hingga berubah menjadi asin. Nah, itu disebabkan salah satunya selain daripada pH, kemudian ada perubahan rasa di saat melakukan hubungan intim, dan dari gerakan-gerakan tersebut karena otomatis tubuh ini pasti mengeluarkan cairan atau berkeringat sehingga bisa membuat perubahan pada rasa vagina istri kita. Adapun rasa yang keempat adalah rasa buah yang terlalu matang. Ternyata tidak ada yang menyangka bahwa misfi itu bisa memberikan rasa seperti buah yang sudah matang. Padahal normalnya vagina pun tak terasa manis, tidak ada rasa manis pada vagina atau seperti buah yang terlalu matang. Dan jika itu sampai terjadi, ada kemungkinan penyebab yang membuat misfimu itu berasa seperti buah yang matang. Ada dua penyebabnya, kemungkinan penyebabnya ada dua.
Yang pertama adalah kamu memang sengaja memberikan sesuatu pada misfimu agar berasa seperti buah, seperti rasanya di luar normalnya vagina. Dan yang kedua, terjadi infeksi bakteri pada vagina istri atau pada organ intim kewanitaan. Jadi ada dua kemungkinan. Jika para suami kok merasakan di saat menjilat merasakan vagina sang istri itu kok rasanya lain, malah seperti buah yang matang. Buah yang matang kan otomatis manis. Nah, ini ada dua penyebab yang perlu diwaspadai. Jadi bisa jadi istrimu sengaja memang memberikan rasa atau disemprot dengan aroma-aroma buah, atau yang kedua justru malah terkena infeksi bakteri. Nah, ini perlu diwaspadai karena normalnya tidak ada ya rasa buah pada misfi atau vagina istri kita. Jadi rasanya ya seperti tadi, asam, ada yang asin, ada yang seperti logam. Masing-masing memiliki makna dan arti tersendiri. Dan adapun yang terakhir yaitu rasa yang kelima. Rasa yang kelima ini yang benar-benar perlu diwaspadai. Ketika rasa ini terdapat pada vagina istri kita, maka segeralah kita untuk mencari tahu atau berkonsultasi kepada dokter spesialis tentang organ intim kewanitaan. Apa sih rasa yang kelima ini? Kok menakutkan banget? Nah, rasa yang kelima ini rasanya sangat menusuk ya, termasuk rasa pahit. Untuk rasa vagina yang satu ini memang sulit untuk digambarkan dengan jelas ya. Yang jelas rasanya itu seperti ya bercampur aduk dari yang sangat menyengat di lidah. Jadi rasanya itu menyengat di lidah, campur aduk lah pokoknya rasanya. Nah, jika hal ini sampai terjadi pada istri kita, maka kemungkinan besar pH yang normalnya tadi 3,5 pH normal itu sedang terganggu. Jadi sudah tidak 3,5 lagi, entah berapa itu, lebih tinggi ada lebih rendah. Dan hati-hati jika pH sudah tidak seimbang, ada resiko yang bisa menyebabkan vagina itu terkena peradangan, kemudian iritasi dan juga infeksi. Jadi dari rasa tersebut yang bercampur aduk tadi dan menyengat di lidah itu bisa beresiko adanya terkena peradangan. Nah, adapun rasa menyengat yang cenderung amis, jadi rasa yang menyengat dan cenderung amis, tahu amis ya, itu bisa menjadi tanda infeksi pada organ kewanitaan istri Anda ya. Jadi ada infeksi pada organ kewanitaan istri Anda jika Anda merasakan ada rasa yang menyengat dan juga cenderung keamis-amisan. Nah, salah satu infeksi yang paling sering terjadi yaitu vaginosis bakterialis, dan itu dapat menyebabkan vagina itu berubah warnanya menjadi
lebih ke kuning-kuningan dan juga baunya amis. Nah, selain itu ada juga penyakit trichomoniasis. Itu juga merupakan infeksi yang menular, ya. Infeksi yang menular yang menyebabkan cairan dari vagina istri itu berbau seperti ikan yang sudah mati. Jadi kok ada bau yang menyengat dan ternyata baunya lebih ke seperti ikan yang sudah mati, maka itu juga bisa merupakan tanda bahwa misfi dari istri Anda sedang terinfeksi trichomoniasis atau infeksi yang menular. Jadi penyakit ini perlu langsung dikonsultasikan kepada dokter, karena organ intim kewanitaan adalah harta bagi sang suami, harta satu-satunya. Jika harta itu terjadi masalah, maka sang suami pun bisa mendapatkan masalah juga. Otomatis sang suami pun tidak akan bisa menyalurkan hasrat selama vagina sang istri sedang bermasalah. Jadi jagalah vaginamu, hai para istri dan juga suami, agar tetap dalam kondisi yang normal dan sehat. Jadi menjaga kesehatan itu sangatlah penting, karena nanti ketika kesehatan kita terganggu, khususnya pada misfi atau organ intim kewanitaan, ya bisa wanita bisa laki-laki, namanya organ intim. Ini kalau terjadi suatu pada mereka, maka kita pun akan sulit dan akan stres, dikarenakan ketika kita mau menyalurkan hasrat ada sesuatu yang tidak normal pada organ intim kita, sehingga disitulah pentingnya menjaga organ intim baik sang istri maupun juga suami agar tetap sehat dan dalam kondisi yang normal. Mudah-mudahan dari rasa-rasa tadi bisa menambah ilmu dan wawasan kita para pasangan suami istri untuk bisa mendeteksi bagaimana organ intim kewanitaan kita atau organ intim suami dan istri bisa tetap sehat, bisa kita deteksi dari rasa dan baunya. Jadi ada kalanya penting ya, di saat foreplay melakukan pemanasan itu jilatlah vagina istri Anda. Selain untuk merangsang, juga di situ Anda akan tahu bagaimana rasanya dari vagina istri Anda. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.